Kini sesudah kita melihat beberapa aspek penting dari latar belakang surat Paulus untuk jemaat di Galatia, kita siap menyelidiki lebih dekat struktur dan isi suratnya ini. Apa yang Paulus tuliskan kepada gereja-gereja di Galatia? Bagaimana ia merespon masalah mereka? Kita akan sedikit menjelajahi kitab Galatia dengan merangkum setiap bagian pentingnya. Surat kepada jemaat Galatia terbagi ke dalam 6 bagian utama. Pertama, prakata dalam pasal 1, ayat 1 sampai ayat 5. Kedua, latar belakang masalah di Galatia dalam pasal 1, ayat 6 sampai 10. Ketiga, beberapa catatan historis dalam pasal 1, ayat 11 sampai pasal 2, ayat 21. Keempat, serangkaian bukti untuk doktrin pembenaran oleh iman dalam pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 31. Kelima, beberapa nasihat praktis dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 10. Dan terakhir, penutup dalam pasal 6 ayat 11 sampai 18. Prakata surat Galatia ringkas dan cukup lugas. Bagian itu memperkenalkan Rasul Paulus sebagai penulisnya dan menunjukkan gereja-gereja di Galatia sebagai penerimanya. Bagian penutupnya juga singkat. Menutup surat itu dengan beberapa pesan akhir dan berkat pribadi Paulus untuk gereja tersebut. Juga menyoroti beberapa pemikiran penting tambahan dari Paulus dalam surat ini. Dalam bagian kedua, pasal 1 ayat 6 sampai ayat 10, yang kita sebut latar belakang masalah, Paulus langsung menyerang masalah ajaran palsu di Galatia. Ia mengungkapkan keheranan dan memperingatkan para pembacanya tentang betapa berbahaya jika mereka mengikuti para guru palsu. Dengan tidak ragu, Paulus menekankan bahwa menolak ajarannya berarti menerima Injil palsu. Dengarlah kecaman keras yang ia tujukan kepada para guru palsu dalam pasal 1 ayat 8 berikut. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 8. Mengikuti ajaran para guru palsu berarti menolak Injil sejati dari Kristus. Berarti menolak keselamatan itu sendiri. Bagian ini menyatakan dengan jelas bahwa masalah di Galatia bukan masalah sepele. Nasib kekal jemaat Galatia sedang dipertaruhkan. Bagian ketiga dari surat ini, pasal 1 ayat 11 sampai pasal 2 ayat 21, lebih panjang lebar. Terdiri dari beberapa catatan historis yang melaluinya Paulus membuktikan otoritasnya. 3 catatan historis yang berbeda ditampilkan dalam pasal-pasal ini. Panggilan dan pelatihan Paulus dalam pasal 1 ayat 11 sampai 17, pertemuan Paulus dengan para pemimpin gereja di Yerusalem dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, dan konflik Paulus dengan Petrus di Antiokhia Syria dalam pasal 2 ayat 11 sampai ayat 21. Panggilan dan pelatihan. Catatan tentang panggilan dan pelatihan Paulus menjelaskan bagaimana ia memiliki otoritas untuk menolak sunat bagi orang bukan Yahudi. Dimulai dengan sebuah penjelasan tentang bagaimana Paulus telah mencintai tradisi Israel. Dengarkan kata-katanya dalam Galatia pasal 1 ayat 13 sampai 14 berikut. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Galatia pasal 1 ayat 13 sampai 14.
Tetapi Paulus juga menjelaskan bagaimana sikapnya telah berubah. Kendati sebelumnya ia begitu bersemangat membela tradisi Yahudi, ketika ia dalam perjalanan melewati Galatia, ia tidak menuntut orang bukan Yahudi untuk disunat. Bagaimana ia bisa melakukan hal ini, padahal tadinya ia begitu berkomitmen kepada tradisi Israel? Dengarkan kesaksian Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 15-18 berikut. Tetapi waktu ia, Allah, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem. Galatia pasal 1 ayat 15-18. Paulus selama 3 tahun berada di Arab untuk belajar tentang Injil dan doktrin-doktrin Kristen langsung dari Yesus. Penolakannya untuk menuntut sunat dari orang bukan Yahudi tidak berasal dari pertimbangan rasional atau selera pribadi. Yesus, Tuhan sendiri, telah mengajarkan kepada Paulus pandangan barunya itu. Tidak setuju dengan Paulus dalam hal ini berarti tidak setuju dengan Kristus sendiri. Pertemuan dengan para pemimpin. Catatan historis kedua dalam bagian Galatia ini, yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, melaporkan pertemuan Paulus dengan para pemimpin jemaat di Yerusalem. Singkatnya, 14 tahun sesudah pertemuan pribadinya yang terdahulu dengan Petrus, Paulus bertemu dengan para pemimpin gereja di Yerusalem. Dan dalam pertemuan itu, mereka mengkonfirmasi pendekatannya untuk membawa Injil kepada orang bukan Yahudi. Dengarkan catatan Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 1-9 berikut. Aku pergi pula ke Yerusalem berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Yakobus, Kefas, dan Yohanes berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia pasal 2 ayat 1-9. Paulus menghubungkan kisah ini dengan orang-orang Galatia supaya mereka dapat melihat bahwa pekerjaannya di antara orang-orang bukan Yahudi tidak bertentangan dengan ajaran yang berotoritas dari para pemimpin gereja di Yerusalem. Bahkan para rasul lain setuju bahwa Allah telah memberi Paulus peran khusus untuk menyebarkan Injil ke dunia orang bukan Yahudi. Jadi Paulus memiliki hak penuh untuk membahas masalah sunat bagi orang bukan Yahudi seperti yang telah ia lakukan. Konflik dengan Petrus. Catatan historis Paulus yang ketiga, yang terdapat dalam pasal 2 ayat 11 sampai ayat 21, memaparkan konflik dengan Petrus di Antiokhia, Syria. Beberapa waktu sebelumnya, Petrus telah dengan bebas bergaul dengan orang percaya yang tidak bersunat. Namun beberapa waktu kemudian, Petrus mulai takut dengan reputasinya di antara orang percaya Yahudi yang ketat di Yerusalem. Maka ia memisahkan diri dari orang percaya yang tidak bersunat. Terlepas dari apa yang Petrus percayai di dalam hatinya, tindakannya menyatakan persetujuan terhadap kepercayaan yang salah bahwa orang percaya bukan Yahudi yang tidak bersunat lebih rendah daripada orang percaya Yahudi. Ketika Paulus mendengar tentang ini, ia mengkonfrontasi Petrus dan mengingatkan dia tentang Injil yang Petrus dan ia percayai. Galatia pasal 2 ayat 15-16 melaporkan perkataan Paulus kepada Petrus pada peristiwa itu. Kami, yang menurut kelahiran adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain, tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia pasal 2 ayat 15-16 diterjemahkan dari New International Version.
Paulus menulis tentang pertentangannya dengan Petrus untuk membuktikan bahwa dalam hal ini, bahkan Petrus harus tunduk kepada koreksi otoritatif darinya. Jika otoritas Paulus cukup untuk mengoreksi bahkan Petrus yang adalah rasul terkemuka, maka otoritasnya pasti juga cukup untuk mengoreksi para guru palsu di Galatia. Dalam 3 catatan tentang panggilan dan pelatihan, pertemuan dengan para pemimpin di Yerusalem, dan konfrontasi terhadap Petrus ini, Paulus membangun dasar yang teguh untuk melawan para guru palsu di Galatia dan membela Injilnya. Bukti teologis. Sesudah memberikan catatan historis ini, Paulus beralih ke bagian keempat dari suratnya dalam pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 31. Di sana ia menyajikan argumen teologis yang lebih langsung untuk doktrinnya tentang pembenaran oleh iman. Bagian ini terbagi ke dalam 4 bagian yang secara bergantian membahas beberapa pengalaman jemaat Galatia dan catatan Alkitab tentang kehidupan Abraham. Pertama, Paulus mengacu kepada pengalaman mula-mula orang Galatia. Kedua, ia beralih ke catatan Perjanjian Lama tentang iman Abraham yang menyelamatkan. Ketiga, Paulus mengacu kepada pengalaman masa kini dari orang-orang percaya Galatia. Dan keempat, ia menimba dari kisah para istri dan para putra Abraham. Pengalaman mula-mula. Mari secara singkat, kita melihat pasal 3 ayat 1 sampai 5, di mana Paulus berfokus pada pengalaman awal orang Galatia dengan iman Kristen. Ia menulis demikian dalam pasal 3 ayat 2 sampai 5. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada apa yang kamu dengar? Setelah mulai dengan roh, apakah kamu sekarang sedang berusaha untuk mencapai tujuanmu dengan usaha manusia? Apakah Allah memberikan rohnya kepadamu dan melakukan mujizat di antara kamu karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada apa yang kamu dengar? Galatia pasal 3 ayat 2-5 diterjemahkan dari New International Version. Dalam serangkaian pertanyaan retoris, Paulus merujuk kepada perjalanan misinya yang pertama. Sebagaimana diceritakan kepada kita dalam Kisah Para Rasul pasal 13 sampai pasal 14, orang Galatia telah menerima berkat-berkat luar biasa dari Roh Kudus ketika Paulus pertama kali hadir di tengah mereka. Baik mereka maupun Paulus tahu bahwa berkat-berkat roh ini tidak diterima karena mereka melakukan hukum Taurat Allah. Allah telah memberikan karunia-karunia ini dengan bebas semata-mata karena mereka percaya kepada Injil. Dari pengalaman ini, seharusnya orang Galatia sudah mengerti dan tidak menganggap bahwa berkat-berkat Allah di kemudian hari dapat dicapai dengan menaati hukum Taurat. Iman Abraham. Sesudah menyentuh pengalaman Kristen mereka yang mula-mula, Paulus beralih ke contoh tentang iman Abraham yang menyelamatkan. Ia berargumen dalam pasal 3 ayat 6 sampai pasal 4 ayat 11 bahwa Allah telah memberkati Abraham karena iman, bukan karena ketaatan Abraham kepada Taurat Allah. Abraham tidak mendapatkan berkat keselamatan melalui usaha kedagingan manusia. Argumen Paulus dalam bagian ini agak rumit, tetapi kita dapat meringkasnya dalam 5 langkah. Pertama, Paulus menunjukkan bahwa Abraham dibenarkan karena beriman kepada janji Allah bahwa ia akan mendapatkan seorang putra. Dalam pasal 3 ayat 6-7, Paulus merujuk ke Kejadian pasal 15 ayat 6, demikian. Pikirkan tentang Abraham. Ia percaya kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi mengertilah bahwa mereka yang percaya adalah anak-anak Abraham. Galatia pasal 3 ayat 6-7. Dari sudut pandang Paulus, Kejadian pasal 15 ayat 6 menjelaskan bahwa Abraham dibenarkan oleh imannya kepada firman Allah, dan bukan atas dasar penyunatannya yang terjadi beberapa tahun kemudian. Atas dasar ini,
Paulus menyimpulkan bahwa anak-anak Abraham yang sejati adalah mereka yang mengikuti teladan Abraham dalam mempercayai janji Allah bagi keselamatan. Keselamatan adalah berkat yang diperoleh dengan sarana iman dan bukan oleh sunat. Kedua, karena telah timbul pertentangan menyangkut status orang bukan Yahudi yang tidak bersunat, Paulus selanjutnya mengemukakan bahwa Allah telah memberitahu Abraham bahwa berkat keselamatan akan menyebar melalui dia kepada orang bukan Yahudi. Dalam Galatia pasal 3 ayat 8-9, Paulus merujuk ke Kejadian pasal 12 ayat 3 demikian. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Galatia pasal 3 ayat 8-9. Paulus mengerti, Kejadian pasal 12 ayat 3 mengajarkan bahwa telah dijanjikan suatu masa ketika orang bukan Yahudi di seluruh dunia akan menerima berkat Allah. Berkat ini akan datang kepada semua bangsa dengan cara yang sama seperti ketika berkat itu datang kepada Abraham, yaitu melalui iman. Ketiga, Paulus ingin orang Galatia mengerti bahwa dikeratnya bagian tubuh tertentu yang meneteskan darah dalam peristiwa penyunatan adalah simbol dari mengutuk diri sendiri, bukan cara untuk memperoleh kebenaran. Sunat berarti, kiranya aku tercabut dari negeri orang hidup jika aku tidak menyatakan kesetiaan terhadap perjanjian. Justru Kristus datang karena tidak ada orang lain yang dapat memenuhi standar tersebut. Paulus menjelaskan hal ini dalam Galatia pasal 3 ayat 13 berikut. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia pasal 3 ayat 13. Dengan tergantung di kayu salib, sebuah kematian yang paling memalukan dan terkutuk dalam pengertian Yahudi, Kristus menanggung kutukan dosa yang mengerikan dalam dirinya. Orang Galatia perlu mengerti bahwa berkat dari kesetiaan kepada perjanjian sudah sepenuhnya mereka miliki karena iman, sebab Kristus telah menanggung kutuk itu untuk mereka. Keempat, Paulus menyanggah keberatan dari para guru palsu dengan memberikan argumen bahwa hukum Musa tidak membalikkan teladan Abraham. Menurut Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 17-19, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Galatia pasal 3 ayat 17-19. Dari sudut pandang Paulus, hukum Taurat tidak diberikan untuk menyanggupkan orang untuk meraih berkat Allah dengan perbuatan, seperti yang diklaim oleh para guru palsu di Galatia. Hukum Musa telah ditambahkan untuk menangani keberdosaan Israel dan menyiapkan mereka bagi Kristus. Kelima, Paulus menyatakan bahwa berkat Allah datang hanya untuk mereka yang menjadi milik dari putra istimewa Abraham, yaitu Kristus. Seperti yang Paulus tuliskan dalam Galatia pasal 3 ayat 16 dan 29 berikut. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia pasal 3 ayat 16 dan 29. Saat Paulus membaca catatan Kejadian, ia melihat bahwa dalam pasal 22 ayat 18, kata Ibrani zera, yang diterjemahkan di sini sebagai keturunan, memiliki bentuk tunggal, bukan jamak. Warisan Abraham tidak diberikan kepada semua anak Abraham sebagai pribadi-pribadi, tetapi pertama-tama kepada putra Abraham,
yang merupakan kepala perwakilan dari semua keturunan Abraham. Dan dalam terang pernyataan dari Kristus, Paulus tahu bahwa Kristus adalah keturunan agung Abraham yang adalah kepala perjanjian akhir dari umat Allah di sepanjang zaman. Kristus adalah benih agung satu-satunya yang mewarisi semua janji yang diberikan kepada Abraham, dan masing-masing orang berpartisipasi dalam warisan ini dengan menjadi miliknya. Dengan cara ini, Paulus berargumen bahwa pembenaran hanya terjadi pada mereka yang mengikuti teladan Abraham dan menerima berkat Allah melalui putra Abraham. Keselamatan adalah oleh iman kepada janji Allah dan bukan oleh perbuatan melakukan hukum Taurat. Pengalaman masa sekarang. Sesudah mengacu kepada pengalaman keselamatan yang mula-mula dari orang Galatia dan kepada catatan Alkitabiah tentang iman Abraham, Paulus membahas pengalaman masa sekarang dari jemaat Galatia dalam Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 20. Perhatikan apa yang ia tuliskan dalam pasal 4 ayat 15 sampai 16 berikut. Di manakah bahagiamu itu? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Galatia pasal 4 ayat 15 sampai 16. Di sini, Paulus mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap kesejahteraan rohani orang Galatia. Ia ingin mereka menyadari kondisi kerohanian mereka yang kritis. Dengan berpaling dari Injil, mereka kehilangan sukacita mereka, yaitu buah Roh Kudus yang seharusnya mereka nikmati. Kerugian ini saja seharusnya sudah menyadarkan orang Galatia pada fakta bahwa ada yang salah dengan pengajaran dari para penentang Paulus. Istri dan anak Abraham. Cara keempat Paulus membela kasusnya melawan para guru palsu adalah dengan berfokus pada catatan Alkitabiah tentang istri dan anak Abraham dalam Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Paulus menjelaskan bahwa dalam Kejadian pasal 15, Allah telah menjanjikan seorang pewaris untuk Abraham melalui Sarah istrinya. Tetapi Sarah mandul dan telah lewat usia subur. Maka untuk menerima pewaris melaluinya, Abraham perlu beriman kepada janji Allah. Dengan percaya bahwa Allah akan memenuhi firman-Nya, Sarah memiliki putra, Ishak. Ishak, anak dari Sarah ini adalah anak perjanjian, dan ia diterima sebagai pewaris Abraham dan wakil semua orang yang percaya. Tetapi seperti yang dinyatakan oleh Kejadian pasal 16, sebelum Ishak dilahirkan, Abraham telah lelah menunggu Allah memberinya putra yang dijanjikan ini. Maka ia mengambil Hagar, budak Sarah, untuk mendapatkan seorang putra. Dengan berbuat ini, Abraham berusaha mengamankan warisannya dengan usaha manusia, usaha daging. Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham, tetapi Ismail adalah anak dari daging. Allah menolaknya sebagai pewaris Abraham, dan ia menjadi wakil dari semua orang yang mengandalkan daging sebagai jalan keselamatan. Sesudah menarik kontras antara istri dan putra Abraham ini, Paulus menyimpulkannya dalam Galatia pasal 4 ayat 31 sebagai berikut. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Galatia pasal 4 ayat 31. Iman kepada janji Allah adalah jalan keselamatan bagi orang Kristen, sama seperti Ishak lahir untuk Sarah karena iman Abraham. Seperti halnya dalam zaman Abraham, orang-orang percaya di segala zaman dibenarkan, diikut-sertakan, dan diberdayakan untuk hidup benar dengan cara mengimani janji-janji Allah, bukan dengan jasa mereka sendiri. Jadi telah kita lihat bahwa Paulus menyajikan 4 argumen utama untuk menjelaskan bahwa orang percaya menerima semua berkat Allah dengan jalan iman semata. Paulus menyampaikan argumennya berdasarkan pengalaman mula-mula dari keselamatan jemaat Galatia, dari iman Abraham, dari hilangnya sukacita keselamatan yang kini mereka alami, dan catatan tentang para istri dan anak Abraham. Nasihat praktis.
Dengan mengingat isi pasal 1 sampai pasal 4, kita kini siap untuk menyimpulkan berbagai nasihat dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 10. Dalam pasal-pasal ini, Paulus membahas sejumlah masalah praktis yang telah ditimbulkan oleh para guru palsu di Galatia. Ada banyak hal yang ingin Paulus sampaikan dalam ayat-ayat ini, tetapi kita dapat menyimpulkan pemikiran Paulus di bawah 3 judul utama. Kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam Kristus, pasal 5, ayat 1 sampai ayat 15, kuasa Roh Kudus, pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26, dan penghakiman Allah dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Pertama, mari kita lihat penekanan Paulus tentang kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus. Dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15, Paulus meminta orang Kristen Galatia untuk hidup berpadanan dengan kemerdekaan mereka dalam Kristus. Ia dengan hati-hati menyeimbangkan posisinya. Pertama, ia menekankan perlunya memelihara kemerdekaan Kristen. Dengarlah kata-katanya dalam pasal 5 ayat 1 berikut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia pasal 5 ayat 1. Selama perjalanan misinya yang pertama, Paulus telah membimbing orang bukan Yahudi ke dalam iman Kristen yang bebas dari beban. Dan ia ingin mereka tetap bebas, sebab beban legalisme begitu berbahaya. Sebagaimana ia menulis dalam Galatia pasal 5 ayat 2-3 berikut. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Galatia pasal 5 ayat 2-3. Para guru palsu di Galatia telah memperkenalkan sebuah sistem kebenaran yang legalistis. Mereka mengajari orang Kristen untuk mengandalkan ketaatan mereka kepada Taurat ketimbang kepada Kristus. Tetapi dengan berbuat itu, sesungguhnya mereka membebani orang Kristen bukan Yahudi ini dengan standar yang mustahil dilakukan, yaitu ketaatan kepada keseluruhan hukum Taurat. Pilihan mereka adalah antara kemerdekaan dalam Kristus atau perhambaan kepada hukum Taurat. Yang satu memimpin kepada keselamatan, yang lain kepada penghakiman. Meskipun begitu, Paulus selanjutnya menyeimbangkan pembelaannya terhadap kemerdekaan Kristen ini dengan penegasan tentang tanggung jawab moral Kristen. Ia memperingatkan orang Galatia untuk tidak menggunakan kemerdekaan Kristen mereka atas tradisi Yahudi sebagai izin untuk mengabaikan hukum moral Allah. Dalam pasal 5 ayat 13 ia menulis, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa." Galatia pasal 5 ayat 13. Kristus telah melepaskan orang Kristen Galatia dari perhambaan kepada hukum Taurat sebagai jalan menuju pembenaran dan kuasa untuk kehidupan yang benar. Tetapi ia tetap menuntut agar mereka mengikuti perintah-perintah Allah. Paulus tidak ingin orang Kristen Galatia berpikir bahwa kemerdekaan mereka dari sunat meliputi kemerdekaan untuk melanggar karakter Allah yang kudus, yang merupakan dasar hakiki dari hukum Taurat. Kuasa Roh. Sesudah menegakkan orientasi ganda ke arah pentingnya kemerdekaan dalam Kristus dan kehidupan yang benar, Paulus membahas pentingnya kuasa Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 16-26. Bagaimanakah orang Kristen Galatia dapat diperlengkapi dengan kuasa untuk menolak dosa jika bukan melalui legalisme dan usaha manusia? Secara singkat, Paulus menjawab bahwa setiap orang percaya harus bergantung pada Roh Kudus yang memimpin dan memberikan kuasa ketimbang pada daging. Dengarlah bagaimana ia menyatakan ini dalam pasal 5 ayat 16 dan 25 berikut. "Maksudku ialah, hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25. Dari sudut pandang Paulus, satu-satunya jalan untuk menghidupi kehidupan yang kudus dalam Kristus adalah dengan bergantung pada dan mengikuti roh Allah. Penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa Paulus tidak pernah menempatkan Roh Kudus di atas Alkitab atau bertentangan dengan Alkitab. Bagi Paulus, hidup oleh roh tidak dapat diceraikan dari wahyu Allah yang tertulis. Roh Allah selalu memimpin umat Allah untuk hidup sesuai firman Allah yang tertulis, sebagaimana yang telah diwahyukan dalam Perjanjian Lama, dan sedang dinyatakan secara progresif dalam surat-surat Paulus dan tulisan lainnya yang kelak menjadi Perjanjian Baru. Tetapi hidup oleh roh bukan sekedar berarti menyesuaikan diri dengan ajaran dari kitab-kitab yang tertulis. Hidup oleh roh juga berarti bergantung penuh secara sadar pada kuasa roh untuk menggenapi apa yang telah Allah perintahkan. Orang Kristen tidak takut pada apapun dari Allah jika mereka bergantung pada roh untuk menghasilkan buah kebenaran dalam hidup mereka. Penghakiman ilahi. Dalam bagian ketiga, Paulus menyimpulkan hal-hal praktis ini dengan membicarakan penghakiman Allah. Dengarlah peringatannya yang serius dalam pasal 6 ayat 7-9 berikut. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia pasal 6 ayat 7-9. Paulus sangat peduli pada nasib kekal jemaat Galatia. Ia tahu bahwa orang percaya sejati dalam Kristus tidak mungkin kehilangan keselamatan mereka. Tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua yang mengaku beriman sungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan. Maka ia memperingatkan gereja-gereja Galatia untuk tidak melupakan penghakiman Allah yang akan datang. Ia berharap bahwa peringatannya ini akan mendorong mereka untuk bergantung pada Kristus dan Roh Kudus untuk keselamatan mereka. Dari tinjauan singkat tentang surat Paulus kepada jemaat Galatia ini, kita dapat melihat bahwa Paulus melawan para guru palsu di Galatia dengan beberapa cara. Ia berbicara kepada jemaat Galatia dengan permintaan yang sangat pribadi dan mendorong mereka untuk mempercayai Injil yang sejati, serta untuk hidup berpadanan dengan Injil yang telah ia wartakan kepada mereka bertahun-tahun sebelumnya. Singkatnya, Paulus menasehati orang Galatia untuk menolak para guru palsu dan untuk memeluk kembali Injil pembenaran oleh iman tanpa perbuatan. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.